oleh beberapa orang ke Indonesia ini, sehingga membuat kita menemukan norma-norma hukum yang baru yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di negara kita. Kemudian dari pembahasan kita ini pokok-pokoknya, Pak. Jadi pokok-pokok pembahasan kita ini yang pertama adalah tentang asasnya. Karena tanpa asas kita tidak mengerti prinsip. Prinsip itulah yang akan mengikat kita untuk memahami isi dari undang-undang ini yang diberikan negara untuk mengatur kita bagaimana tata cara untuk melakukan perkawinan. Kemudian setelah asas baru masuk kita kepada pengertian hukum perkawinan yang ditinjau dari menurut undang-undang, menurut kompilasi hukum Islam, karena mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam. Itu sebabnya kompilasi hukum Islam ini juga harus dibahas di dalam undang-undang berbicara terhadap perkawinan. Kemudian pengertian ini juga harus kita ambil juga dari pendapat para ahli, supaya pendapat ahli itu kan sudah terkanal, Pak, sudah teribarat irigasi, jalurnya itu sudah pasti, tidak asal-asal dipikirkan. Kemudian karena kita ini masyarakat berbagai macam suku, tentu perkawinan ala orang Pantura dengan orang Parahiangan pasti berbeda. Demikian juga dengan orang Batak, Pak. Sebelumnya tadi saya sudah disebutkan nama saya Saidin. Ternyata di sini ada namanya Pak Sahidin, Pak. Nama kami beda satu huruf. Bapak ini Sahid, saya Said. Tapi nama kami sama-sama nama santri, Pak, ya. Santri, Pak. Saya pastikan kalau bapak-bapak, begitupun saya pulang dari sini, nama saya yang paling berkesan bagi bapak. Karena setiap pengajian nama saya disebut. Lalu kemudian kita akan lihat nih perceraian. Kalau kita berbicara tentang perkawinan, ada juga perceraian, Bapak. Dan ini yang kita bahas, bagaimana yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian kita masuk dalam bahasan pertama. Asasnya itu mudah-mudahan materi boleh dibagi mungkin dengan peserta sudah dapat, ya. Di situ di asasnya itu ada 8, tetapi yang saya buat di sini ada 7. Yang pertama, perkawinan itu sesungguhnya kekal. Artinya sekali menikah itu adalah seumur hidup. Seumur hidup. Jadi bukan sementara. Kemudian asas berikutnya adalah ini harus pelaksanaannya itu harus sesuai dengan hukum agama masing-masing. Kemudian perkawinan kita itu tidak mengenal perkawinan poligami, dia monogami. Tapi kalaupun ada yang melaksanakan poligami, ada juga diatur di situ pengecualiannya. Kenapa disebut pengecualian? Ada diterangkan di dalam makalah Bapak itu yang di tangan Bapak. Karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terhadap pelaksanaan itu. Kemudian ini juga tidak mengenal poliandri. Kalau poligami untuk bapak-bapak, poliandri itu untuk ibu-ibu. Kemudian ini juga perlu, ya. Tidak boleh ada unsur paksaan. Harus dilaksanakan secara sukarela. Dan selanjutnya adalah kalau sudah tidak ada paksaan, berarti ada keseimbangan, kesetaraan. Bapak-bapak ada yang punya warung nggak di sini? Ada yang punya warung, ya? Ada timbangan gantung masih, ya? Kalau timbangan gantung itu kalau jadi 0 biasanya yang panjangnya naik, gitu, ya. Itu nanti kita akan masuk dalam pembahasan di ruang tanya jawab atau kesimpulannya itu. Tetapi yang saya bahas ini saya langsung loncat kepada masalah poligami karena ini yang sering menjadi bermasalah. Kalau masalah perkawinan kekal menurut agama dan lain-lain itu kita sudah paham sekali. Tapi ini yang sangat menarik. Balurah poligami. Ternyata poligami ini kenapa disebut pengecualian? Karena perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri, meskipun itu dikehendaki oleh para pihak, tetapi ini harus dilakukan sesuatu. Terakhir, setelah ada izin, ada yang lain-lain, harus ada izin dari pengadilan. Ternyata menurut undang-undang, walaupun dalam pelaksanaannya mungkin banyak yang tidak melaksanakan ini, tetapi inilah amanat undang-undang di dalam pasal 3 ayat 2
dan pasal 4 serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Lalu kemudian ini poliandri. Kalau Bapak Ibu lihat kan di sini gambarnya nggak jelas di sini. Ya, betul. Sekarang saya harus balikan lagi supaya jangan ngantuk. Pak. Iya. Kalau poliandri ini seorang perempuan dimiliki oleh beberapa orang laki-laki. Ini tidak kalau menurut dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 74 tentang perkawinan tidak dibolehkan. Karena seorang wanita hanya diizinkan memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Mengerti ya? Oke, sekarang kita lanjut. Ini berbicara masalah keseimbangan. Karena yang terjadi, saya tadi sudah bilang ada timbangan. Kadang-kadang banyak perselisihan karena kita tidak mengerti arti keseimbangan ini. Kalau dalam timbangan, ketika tidak ada beban, timbangan itu akan turun yang beratnya, naik yang ringan. Yang ringan itu biasanya itu cenderung ada, tapi mungkin ini agak sedikit bermasalah nanti. Ada beberapa orang mengatakan timbangan itu simbol dari laki-laki dan perempuan. Kalau ada masalah laki-laki itu dia harus makin supaya tetap netral. Ini supaya seimbang kedudukan. Hak dan kedudukan suami istri dalam hidup rumah tangga maupun bermasyarakat seimbang. Laki-laki sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga, tetapi di dalam memutuskan segala sesuatu mereka harus berunding. Ini di dalam pasal 31 Undang-Undang 74. Jadi tidak ada unsur semena-mena. Seperti ini. Ini istri saya. Jadi siapa tahu ada ini supaya sah diakui bahwa saya seorang bapak-bapak. Ini istri saya. Seimbang. Kemudian kita masuk pada pengertian. Yang nomor 2, apa sebenarnya pengertian hukum perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1? Dikatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin. Lalu kemudian di dalam kompilasi hukum Islam dikatakan perkawinan itu adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk menaati perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah. Mohon maaf mungkin jika penyebutan saya tentang nama Tuhan berbeda dengan lafaz yang Bapak dan Ibu pahami dengan yang saya pahami, supaya kita tidak ada salah pengertian. Kemudian ini pendapat para ahli. Profesor Dr. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan, bukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena zaman sekarang sudah mulai aneh-aneh. Perilaku Sodom dan Gomora itu sudah mulai terjadi di zaman sekarang, dan banyak negara yang mensahkannya. Mudah-mudahan negara kita sampai berakhir dunia ini tidak mengesahkan itu ya. Karena semua agama tidak menyetujui itu. Kemudian ini menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama, dan itu diakui oleh negara. Ini masuk di dalam, dia mendekatkan di dalam pasal di dalam asas yang nomor 2 tadi, asas menurut hukum agama dan terdaftar. Lalu kemudian Profesor Dr. Wiryono Projodikuro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syaratnya itu adalah ini. Nah, apa sih syaratnya? Nah, ini dia. Syaratnya itu adalah bahwa didasarkan atas persetujuan, melangsungkan perkawinan dan seterusnya. Kemudian di dalam pasal 12, setiap orang yang melangsungkan perkawinan harus mencatat perkawinan di mana perkawinan dilangsungkan. Tetapi yang menarik ini mungkin yang sering menjadi masalah di kalangan pemerintah desa. Ternyata sebelum 10 hari minimal sebelum perkawinan dilangsungkan itu selesai pemberitahuan. Jadi tidak bisa tiba-tiba. Kenapa begitu? Itu membuktikan bahwa pernikahan itu terbukti namanya ikatan lahir batin. Namanya mengikat kan ada proses ya. Kalau kita tadi kami mengikat ini, Bapak Ibu kami mengikat ini, kami punya prosesnya. Dia tidak bisa kami sulap seperti sulap khusus, tidak bisa.
Ada prosesnya. Namanya ikatan itu punya proses, dan itu yang datang sih. Ikatan itu ada prosesnya, ada tahapannya, tidak bisa ujuk-ujuk. Lalu kemudian kalau menurut hukum perdata, di sini. Kalau menurut undang-undang perkawinan, usia itu sebagaimana di tangan bapak-bapak dan ibu itu, usianya itu di sini. Kalau laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Kalau ada penyimpangan, ini tidak boleh izin dari paku. Harus minta izin dari mana? Pengadilan. Pak Kuku tidak boleh. Berarti kalau jawab pengadilannya itu tidak boleh. Nah ini kalau menurut pokok perdata memang ada sedikit perbedaan. Dikatakan dalam perdata kalau laki-laki itu 18, perempuan 15. Tetapi secara asas dia sama. Kemudian kalau syarat yang sah itu juga berikutnya adalah sama dengan yang di Undang-Undang Nomor 1, dia harus dicatat sebagai bukti. Karena tanpa ada pencatatan tidak bisa dibuktikan, karena itu nanti akan berhubungan masalah lain, termasuk harta bersama, harta yang dibawa sebelum perkawinan, dan seterusnya. Lalu kemudian yang mana dari sini pengecualiannya adalah sini. Kalau misalkan ada hilang, yang pasti ada yang menyaksikan. Dan sebenarnya di dalam pernikahan menurut kompilasi hukum Islam itu sudah diatur. Nah, untuk melaksanakannya itu sebabnya perlu ada saksi di dalam pernikahan itu. Kalaupun misalkan kalau zaman dulu kan Pak nggak ada surat Pak ya, hanya saksi yang membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan. Zaman sekarang ada dua, saksi dan tertulis. Kalau misalkan hilang suratnya, masih ada saksi. Mudah-mudahan saksinya hidup terus ya. Kalau secara hukum Islam memang ada beberapa syarat. Ada yang secara umum, tetapi ada juga yang secara khusus. Bapak-bapak dan ibu yang lebih tahu tentang hal itu, karena itu sudah masuk dalam subjek keagamaan. Dan saya tidak terlalu masuk dalam tentang hal itu, tetapi di makalah yang di tangan Bapak Ibu sekalian sudah kami tuliskan di sana secara rinci. Kemudian, ini karena ini sudah sama semua, ini masuk dalam subjek keagamaan. Bapak Ibu semua yang lebih tahu tentang hal ini. Tapi karena kita masyarakat adat, sedikit memang kami tampilkan di layar bahwa ada beberapa jenis perkawinan, ada yang lakukan secara adat, ada yang dipinang, ada yang lari bersama, ada yang dibawa kali lari. Saya nggak tahu bapak-bapak dan ibu mana dulu yang dipilih ini. Kali lari ya, capek dong Pak. Ternyata banyak juga orang yang mau capek lari-lari ya, dikejar-kejar. Selanjutnya adalah dasar-dasar perkawinan itu menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ini ya. Pasal 2 di dalam undang perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama sebagaimana yang kita bahas tadi di asasnya. Lalu kemudian kita percepat dalam kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang akan, tadi kita juga sudah bahas, nah, ini dia perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Kalau yang beragama Islam di KUA, kalau bagi kami orang non-Islam di catatan sipil. Kalau seandainya saya diterima warga di Jatimulia ini jadi warga di sini juga suatu saat pindah, sangat jauh sekali Pak untuk memanggil ke Indramayu Pak. Harus ke Indramayu saya Pak, ke dinas pendudukan kalau mau melangsungkan mau menikahkan anak misalnya. Bukan saya lagi Pak yang menikah Pak. Ini kalau ini masalah ditinjau dari sudut agama dan undang-undang yang lain.
Secara kompilasi hukum Islam, ini tentang putusnya perkawinan lebih lengkap dibahas di buku yang di makalah yang Bapak Ibu terima. Lalu kemudian ini yang menarik ini perlu juga bagi kita. Ternyata pernikahan itu sekalipun enak di awalnya, kalau ada masalahnya, ada penyimpangan, ada juga rupanya ini ancamannya, Pak. Ada ancamannya. Ada unsur pidana, ada hubungan hukum pidana dengan hukum perkawinan. Sanksi pidana yang paling berat itu adalah sebagaimana yang Pak Kubu tadi terangkan, pemalsuan. Pemalsuan itu banyak. Misalkan nih, si A menikah dengan si B. Si A mengaku ketika datang kepada Pak Kubu, saya ini Pak duda mati. Padahal masyarakat tahu dia bukan duda ditinggal mati, Pak. Dia menceraikan secara sepihak tanpa proses sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam dan di dalam undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1. Sepihak. Pokoknya saya harus dapat izin, Pak. Ada ancamannya, diancam 5 tahun dan ancaman-ancaman yang lain. Berapa? Jangan hanya enaknya, tapi kita harus juga ingat bahwa ada yang lain. Kemudian, kalau dari tinjauan secara hukum perdata, kalau dalam hukum perdata ini hanya dilihat dari sisi hubungan memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata atau yang berhubungan dengan masalah harta. Kemudian akibat hukum ini kebetulan di sini memang tidak kita buat secara jelas, tapi di fotokopian itu sangat jelas kita uraikan apa saja akibat hukumnya. Akibat hukum perkawinan terhadap keturunan menurut undang-undang ini kita jelaskan juga di sana. Kemudian itu tadi semua yang aturan-aturan yang sah. Sekarang kita masuk dalam masalah larang-larang. Ternyata untuk segala sesuatu ada larangan, Pak Sahidin. Termasuk untuk pernikahan juga ada larangannya. Di dalam pasal 8 Undang-Undang 1 Jumat dikatakan termasuk dilarang adalah kalau ada hubungan darah dan hubungan darah ini sampai kepada yang lain-lain, termasuk juga hubungan agama yang berbeda, dilarang. Kemudian dilarang juga oleh karena salah satu pihak atau masing-masing masih terikat tali perkawinan. Yang dimaksud tali perkawinan ini adalah bukan oleh karena misalkan calonnya masih perawan, bapak-bapaknya sudah menikah, bukan hanya sekedar begitu. Itu juga dilarang kalau tidak ada izin dari istri pertama. Tapi yang dilarang itu adalah juga, siapa tahu kan kadang-kadang mata kita ini, Pak, suka juga melihat yang agak sedikit menarik lah gitu kan. Rumput tetangga katanya kadang-kadang bisa hijau. Nah ini dilarang ini, Pak. Itu juga salah satu yang dilarang. Kemudian larangannya adalah bersifat sepihak, artinya larangan berlaku secara mutlak kepada perempuan saja. Dan ini memang agak sedikit lebih berat, dititik beratkan ke situ. Karena kenapa? Karena memang masuk kepada norma-norma keagamaan tadi. Ada bahwa poliandri itu hampir semua agama tidak mengizinkan itu terjadi. Itu sebabnya ada secara sepihak dan mutlak sifatnya kepada perempuan. Karena kalau laki-laki tidak mungkin memberikan izin, karena itu juga semua agama mengajarkan, tidak mungkin mengizinkan istrinya melakukan poliandri. Tetapi di dalam agama, norma agama yang berlaku, kalau suami melakukan poligami dilakukan secara jelas, ada pengaturannya secara khusus. Ada larangan-larangan lain, misalkan masih ada masa tunggu dan seterusnya. Ini larangan ini misalkan karena suaminya meninggal, dia butuh waktu beberapa hari. Karena cerai juga butuh waktu, istri kehilangan suaminya juga butuh waktu. Waktu itu ditentukan, ada yang ditentukan secara adat sekian masa, ada yang ditentukan juga secara undang-undang. Tetapi masing-masing daerah bisa berbeda. Kalau di beberapa daerah di Sumatera, kalau orang misalkan seorang istri jadi janda oleh karena suaminya meninggal, walaupun undang-undang mengatakan 100 hari,
beberapa daerah mengakui 60 hari juga bisa dia menikah lagi. Tapi ada juga daerah yang mengatakan seperti kami orang Batak, sekali menikah kalau dulu janda udahlah tetaplah dia harus mempertahankan dirinya jadi orang janda. Nah, ini larangan menurut kompilasi hukum Islam di dalam pasal 39 kompilasi hukum Islam. Yang pertama adalah karena ada pertanian nasab, grup. dan seterusnya. Kemudian karena ada pertalian kekerabatan, masih ada hubungan keluarga. Lalu kemudian karena ada pertalian sesusuan. Ini sesusuan ini adalah ini sering sekarang terjadi di kota-kota besar. Ada yang namanya donor ASI. Donor ASI itu adalah ketika ada seorang ibu yang melahirkan anak tapi tidak mampu memberikan ASInya kepada anaknya, lalu dengan sukarela seorang ibu yang lain yang punya anak, lalu dia tawarkan, sini saya susui anakmu. Atau mungkin dengan sekarang sekalipun pakai teknologi, mungkin dia tidak langsung gendong lalu disusui anaknya, tetapi dipakai alat pembantu untuk pakai pompa, tetapi air ASI-nya itu adalah dari badannya, itu juga dimasuk dalam kategori pertalian sesusuan. Karena air susu itu akan menjadi darah di dalam diri anak itu sendiri. Lalu apa lagi? Berikutnya adalah di dalam pasal 40 disebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Keadaan tertentu itu adalah karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Ini perzinahan ini namanya. Kalau seorang laki-laki mau menikahi istri orang lain, kalau daerah-daerah lain, wah parah ini urusannya ini. Lalu kemudian seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain, kemudian seorang wanita yang tidak beragama Islam bagi yang beragama Islam. Kemudian di dalam pasal 41 berisi seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertanian nasab atau sesusuan dengan istrinya. Jadi tidak boleh dua bersaudara dinikahi oleh satu orang laki-laki. Karena ada itu, ada pernah di satu daerah, istrinya itu kembar. Jadi kembar ini mencintai laki-laki yang sama. Undang-undang tidak mengizinkan. Kalau pasal 41 seorang pria dilarang memadu istrinya, yang tadi kemudian oleh karena saudara kandung, seayah atau seibu dan keturunannya. Kemudian wanita dengan bibinya atau kemanakannya ada hubungan keluarga. Larangan tersebut pada ayat 1 tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak razii, tetapi masih dalam masa idah. Pasal 42, supaya lebih jelas mungkin dibaca karena ini sudah agak malam Pak, kita percepatlah ya. Kemudian larangan menurut Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Dalam pasal 30, perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan dalam garis ke samping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah. Juga dilarang antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, antara paman atau paman orang tua dan kemenakan, dilarang. Kemudian ada beberapa pasal yang mengatur itu. Lalu kemudian sekarang kita masuk dalam masalah perceraian. Jika terjadi, mudah-mudahan ini sebenarnya saya tidak terlalu suka membahas ini, karena mengingat asas yang pertama bahwa perkawinan itu adalah tetap. Tetapi karena sudah ada menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 1, maka ini juga harus kita bahas. Jika terjadi dalam situasi yang tidak kita inginkan, pengaturannya menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 adalah bahwa
Perceraian itu adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh karena berbagai macam hal. Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut talak atau furqah. Adapun arti dari talak ialah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Susah ini membuka ikatan ini. Rata-rata kalau ada orang tadi saya membuka ikatan ini karena agak sulit-sulit, langsung saya carikan putus. Artinya memaksa. Sangat banyak sekali orang melakukan memaksakan diri untuk cerai oleh karena alasan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Itu sebabnya diatur oleh undang-undang supaya tidak gampang Pak bercerai Pak. Karena mencari cinta juga tidak gampang, apalagi menceraikannya. Ada yang dasarnya adalah putusnya perkawinan diatur di sini menurut pasal 38, pasal 14 KUH Perdata, pasal 113 kompilasi hukum Islam. Di sana semua diatur secara rinci. Kemudian macam-macam putusnya perkawinan itu juga diatur, tetapi yang paling penting dari situ adalah perceraian itu hanya terjadi diatur menurut undang-undang oleh karena kematian, perceraian ini juga oleh karena hubungan kematian dan keputusan pengadilan. Pengadilan mensahkan mereka untuk cerai. Ini adalah alasan-alasan. Di luar alasan yang diatur di undang-undang ini itu juga tidak boleh. Kemudian alasan-alasan lain adalah oleh karena ini segala macam. Kemudian alasan lainnya adalah karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. Nafkah ini ada bisa lahir bisa batin. Akhirnya pecah rumahnya Pak. Ada yang juga karena suka berantem. Apa akibatnya? Akibat yang pertama adalah bagi yang beragama Islam ada talak, bagi yang secara umum akibatnya ada perceraian. Ada hak-hak yang diatur menurut undang-undang. Ada hak-hak yang diatur juga terhadap hubungannya terhadap anak-anak dan seterusnya. Tetapi kesimpulannya adalah bahwa perceraian dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Dengan kata lain, perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Namun tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup. Itu sebabnya ada yang ditolak di pengadilan cerainya karena alasannya tidak cukup. Saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan atas perhatian Bapak dan Ibu. Walaupun kita sudah mendekati malam yang semakin larut, saya lihat masih segar semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Pak Said. Mengenai bahan yang telah disampaikan Pak Saidin, pada saat ini untuk melanjutkan acara kita bisa sambil dimakan saja yang telah kita sediakan.